Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Pembelajaran ini bertujuan agar siswa dapat menginterpretasikan makna dalam eksposisi. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan isi teks eksposisi. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Dan yang keempat, siswa dapat menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaannya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud teks eksposisi? Ya, teks eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goris Keraf, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Teks eksposisi memiliki 3 ciri. Yang pertama, penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Yang kedua, gaya penulisan informatif. Dan yang ketiga, teks memuat fakta. Teks eksposisi bertujuan untuk memberikan informasi dan sesuai dengan kenyataannya. Interpretasikan isi teks eksposisi ada 2 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Yang kedua, membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Maksudnya adalah teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Dalam naskah pidato misalnya, terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan. Dan yang kedua, kita harus membedakan fakta dan opini. Dalam KBBI, fakta merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. C. Mengembangkan isi teks eksposisi. Yang pertama, melengkapi tesis dengan argumen. Dan yang kedua, menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Nah, tesis merupakan bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dikembangkan dengan beberapa gagasan penjelas. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Isi teks eksposisi dari yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks yang asli. Selanjutnya, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis. Tesis berisi pengenalan isu, masalah, atau pernyataan umum penulis tentang topik yang dibahas. Yang kedua, argumentasi, berisi pendapat penulis sebagai penjelas tesis. Di bagian ini juga bisa disampaikan fakta-fakta yang ada untuk memperkuat argumen penulis. Yang ketiga, penegasan ulang, berisi pernyataan ringkas atau kesimpulan terkait pendapat-pendapat penulis sebelumnya.
Selanjutnya, kebahasaan dalam teks eksposisi yaitu yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contohnya seperti penebangan liar, hutan lindung, sektor kehutanan, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Misalnya, sebab, jika, karena, akibatnya, dengan demikian, oleh karena itu. Yang ketiga, bisa juga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu. Kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti pada akhirnya, namun, sebelum itu, kemudian, sebaliknya, berbeda halnya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memperkirakan, memprihatinkan, mengagumkan, menyimpulkan, menduga, berasumsi, berpendapat. Yang kelima, menggunakan kata-kata rujukan seperti berdasarkan data titik-titik atau merujuk pada pendapat titik-titik. Yang keenam, menggunakan kata-kata persuasif seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, dan harus. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Dalam menyusun teks eksposisi ada dua langkah. 1. Penyusunan teks eksposisi. 2. Penyuntingan. Dalam penyusunan teks eksposisi terdapat 5 langkah. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Yang keempat, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Yang kelima, menuliskan teks eksposisi secara padu. Setelah menyusun teks eksposisi, dapat dilakukan kegiatan penyuntingan. Nah, penyuntingan adalah kegiatan yang dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Nah, coba baca contoh teks eksposisi berikut yang bersumber dari website Ruang Guru. Nah, jadi kesimpulannya adalah teks eksposisi memiliki 3 struktur. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Serta memiliki 7 unsur kebahasaan. Yang pertama kata teknis, yang kedua kata hubungan argumentasi, yang ketiga kata keterangan waktu, yang keempat kata kerja mental, yang kelima kata rujukan, yang keenam kata persuasif, dan yang ketujuh kata denotatif. Nah, setelah menyimak materi dan membaca contoh, coba buatlah teks eksposisi sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.